semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Selain azan, inilah panggilan ibadah yang indah dalam 6 agama di Indonesia. Oke, apa itu ya? Dan kita tahu memang di Indonesia itu toleransi beragamanya itu memang cukup tinggi, dan itulah yang menjadi keunikan bagi Indonesia gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Di Indonesia ada 6 agama rasmi ya. Halo, hai sahabat Angkaren Data. Indonesia adalah negara yang indah, yang terdiri atas beragam suku, budaya, dan bahasa termasuk agama. Dengan semangat Pancasila, masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai agama mampu hidup berdampingan dalam semangat persaudaraan dan toleransi. Sahabat Angkaren Data, setiap agama di Indonesia memiliki ajaran yang menuntun manusia kepada kebaikan. Tak hanya ajaran, setiap agama juga mengajarkan penganutnya untuk taat beribadah. Dalam hal beribadah, setiap agama memiliki peralatan atau pemanggil yang mengingatkan penganutnya untuk beribadah. Mari kita mengenal panggilan ibadah dalam 6 agama di Indonesia yang indah. Ibadah ya. Konghucu. Konghucu, oke. Agama Konghucu ya. Sahabat Angkaren Data, salah satu peralatan yang digunakan sebagai penanda peribadatan dan doa umat Konghucu telah dimulai ialah simbal. Simbal merupakan alat musik yang terbuat dari kuningan. Simbal memiliki bentuk bulat seperti lingkaran dan terdiri atas 2 bagian yang sama. Itu menandakanlah gitu. Ini. Cara memakainya ialah dengan memukul antara kedua sisi alat musik tersebut. Adapun alat ini hanya bisa dimainkan oleh Saikong yang adalah pemimpin doa umat Konghucu. Simbal juga dipakai dalam hari raya besar umat Konghucu seperti Imlek dan Cap Gome, di mana terdapat tarian tradisional barongsai yang juga menyertakan alat musik simbal di dalamnya. Ini dia ya. Oke, Buddha. 5. Buddha. Namo Buddhaya, sahabat Angkaren Data. Gong merupakan salah satu peralatan yang digunakan sebagai penanda ibadah agama Buddha telah dimulai. Ya, sejak abad ke-6 di zaman dahulu, gong sudah dipakai untuk mengiringi upacara keagamaan umat Buddha. Tradisi ini kemudian menyebar hingga ketika agama Buddha masuk ke Indonesia. Saat ini, gong tak hanya dimainkan dalam upacara keagamaan Buddha, tapi juga upacara keluarga, masyarakat, dan kerajaan. Pemakaian gong dalam upacara agama Buddha selain sebagai penanda dimulainya upacara keagamaan, tapi juga memiliki nilai sakral dan keramat di dalamnya. Jadi guna gong gitu ya. Hindu, oke. 4. Hindu. Om Swastiastu, sahabat Angkaren Data. Gamelan gambang merupakan salah satu peralatan yang digunakan dalam peribadatan maupun upacara umat Hindu. Gamelan gambang adalah gamelan golongan tua yang memiliki laras pelok 7 nada. Secara fisik, gamelan gambang dibentuk oleh instrumen berbilah dengan menghasilkan warna suara bilahan bambu dan bilahan tembaga. Nilai-nilai agama Hindu yang terkandung dalam gamelan gambang yaitu nilai religi, nilai estetika, dan nilai etika. Bunyi gamelan gambang juga menjadi penanda dimulainya ritual keagamaan Hindu. Gamelan gambang digunakan dalam pelaksanaan Dewa dan Pitra Yadiya di Bali untuk mendekatkan diri umat kepada yang dipuja dan mencerminkan rasa bakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa beserta manifestasinya. 3. Kristen Katolik. Ini Kristen Katolik, oke. Salve, sahabat Angkaren Data.
Dalam agama Kristen Katolik, lonceng gereja dipakai sebagai pemanggil umat untuk beribadah, khususnya pada hari Minggu. Lonceng gereja dibunyikan sebagai penanda dimulainya ibadah sabda maupun misa atau perayaan Ekaristi. Selain itu, bunyi lonceng gereja juga menjadi alarm bagi umat yang masih berada di rumah agar segera datang ke gereja karena ibadah atau misa telah dimulai. Selain dipakai hari Minggu, di paroki-paroki besar, lonceng gereja dalam gereja Katolik juga dibunyikan setiap hari sebanyak 3 kali, yaitu di jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Hal ini untuk mengajak umat agar berdoa doa Angelus atau malaikat Tuhan di 3 waktu tersebut. 3 waktu. Setiap waktu ini, dentangan lonceng gereja dibunyikan dengan pola dentangan 3-3-3-9. 9 dentangan yang terakhir dibunyikan di akhir doa malaikat Tuhan. Di masa Paskah, lonceng gereja juga dibunyikan sebanyak 3 kali dalam satu hari untuk mengajak umat Katolik berdoa doa Regina Coeli atau Ratu Surga di jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Jadi dia 3 kali ya. Lonceng gereja dalam gereja Katolik sudah digunakan sejak tahun 400-an yang diperkenalkan oleh Uskup Paulinus dari Italia, dan tradisi ini berasal dari tradisi monastik yang digunakan untuk memanggil para rahib berdoa. Dalam tradisi gereja Katolik, lonceng gereja juga menjadi simbol iman sebagai instrumen pengganti bunyi sangkakala yang mengiringi kehadiran Allah di hadapan umat dan juga dipercaya dapat mengusir setan dan kuasa kegelapan. 2. Kristen Protestan. Kristen Protestan, oke. Shalom sahabat Angkaran Data. Panggilan ibadah dalam agama Kristen Protestan sama seperti saudara-saudarinya umat Kristen Katolik, yaitu lonceng gereja. Bedanya, dalam gereja Protestan, lonceng gereja tidak dibunyikan di 3 waktu karena tidak ada doa malaikat Tuhan dan doa Ratu Surga. Lonceng gereja dalam gereja Protestan dibunyikan saat ibadah atau kebaktian dimulai, khususnya di hari Minggu. Di beberapa aliran denominasi gereja Protestan, lonceng gereja dibunyikan 1 jam sebelum ibadah dimulai untuk mengingatkan jemaat agar segera mandi, berpakaian rapi, serta bersiap-siap menuju gereja. Tujuannya agar jemaat tidak terlambat ke gereja. Selain sebagai pengingat ibadah, di beberapa denominasi gereja Protestan, lonceng gereja juga dibunyikan saat ada jemaat yang meninggal. Biasanya, ketika ada jemaat yang meninggal, jeda antara dentangan lonceng gereja yang satu dengan dentangan lainnya cukup lama untuk membedakan dengan lonceng gereja sebagai pengingat ibadah. Oke, Islam. 1. Islam. Tentu azan lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Angkaran Data. Dalam agama Islam, azan adalah seruan untuk memanggil umat Islam melaksanakan sholat. Jadi kalau Islam azan. Suara azan yang dikumandangkan memanggil umat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sholat wajib 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dengan adanya 5 waktu sholat wajib, maka dalam sehari terdapat 5 kali azan. Seseorang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Selain sebagai seruan untuk memanggil umat melaksanakan sholat, azan juga menjadi panggilan kemenangan. Adapun sesaat sebelum azan, suara beduk dibunyikan. Suara beduk selalu dinantikan umat muslim, terlebih di bulan suci Ramadan, yang juga berfungsi sebagai pengingat sholat 5 waktu dan mengajak umat Islam sholat berjemaah di masjid. Beduk sendiri merupakan salah satu peralatan peribadatan umat muslim dengan bentuk seperti alat musik tabu yang terbuat dari bahan kayu besar atau pohon enau dan digunakan dengan cara dipukul. Bila dipukul, beduk menghasilkan suara berat, bernada khas, rendah tetapi dapat terdengar sampai jarak yang cukup jauh.
Sahabat angkaran data, itulah berbagai peralatan atau pemanggil yang digunakan untuk memanggil umat beribadah dalam 6 agama di Indonesia. Jadi tahu kan sekarang? Indah ya? Semoga video ini menambah wawasan kita serta semakin menumbuhkan rasa toleransi dan persaudaraan kita sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi itulah dia panggilan ibadah dalam 6 agama di Indonesia ya. Ada Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan dan juga Islam gitu. Jadi inilah keindahan umat beragama di Indonesia gitu ya. Ada pelbagai dia punya agamanya dan toleransinya juga cukup tinggi gitu kan. Walaupun berbeda agama tapi masih dapat bertolak ansur dengan sangat baik gitu ya, saling menghormati antara satu sama lain. Oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.